Shalom, selamat pagi sahabat El Shaddai Ministry. Bagaimana kabar di hari ini? Saya percaya ketika bangun kita boleh ada dalam keadaan baik dan sehat semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari bersaat teduh bersama dengan saya. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih anugerah dan pertolongan-Mu sehingga kami boleh ada sampai dengan hari ini. Bapa yang baik, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memahami setiap perkataan firman-Mu dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih sahabat El Shaddai Ministry, ayat firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Ibrani 12 ayatnya yang ke-15 yang berkata, "Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang." Setiap orang mempunyai pengalaman hidup yang unik. Tidak ada seorang pun yang mempunyai pengalaman hidup yang sama. Ketika air sungai terus mengalir, maka dasar sungai akan terus berubah. Demikian pula dengan pengalaman hidup yang selalu bervariasi, dari yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, terus silih berganti dan terus berubah dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat El Shaddai Ministry, pernahkah saudara merasa sakit hati? Tentu pernah ya. Hampir dapat dipastikan bahwa semua orang pernah mengalami sakit hati. Bahkan beberapa orang yang sedang tersiksa saat ini karena telah disakiti hatinya. Sakit hati sebenarnya adalah sebuah reaksi yang normal bila seseorang dikecewakan atau seseorang mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Namun bila tidak mendapatkan penanganan yang benar, maka sakit hati ini dapat berubah menjadi luka yang sangat kronis dan sebuah kebencian yang mendalam, menjadi akar pahit yang sangat merusak batin dan jiwa seseorang, bahkan orang lain yang sangat kita kasihi. Peter Wongso dalam eksposisi doktrin Alkitab, surat Ibrani menerangkan akar pahit ini sebagai empedu pahit. Kepahitan karena rasa tidak puas, serapah sebagai akibat dari kebencian di dalam hati. Dari beberapa penjelasan, kita juga dapat menyimpulkan bahwa akar pahit adalah sesuatu yang tajam, runcing. Iri hati, sakit hati, dengki, bahkan kebencian dan tingkah laku keras yang dapat melukai dan atau merusak orang itu sendiri dan orang lain. Teristimewa mereka yang berhubungan dekat dengan orang tersebut. Akar pahit tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi sesuatu yang membangun. Ia selalu bersifat merusak atau mencemarkan. Saudara, salah satu persoalan hidup yang selalu menggerogoti kesehatan rohani seseorang adalah adanya akar pahit yang belum diselesaikan dengan tuntas. Akar pahit atau kenangan pahit pada masa lalu adalah gangguan emosi akibat pelecehan emosional maupun fisik, sehingga mengakibatkan luka hati yang mendalam dan mengendap selama bertahun-tahun bahkan seumur hidup. Jika akar pahit dibiarkan terus-menerus tanpa penyelesaian, hal itu akan melukai batin dan dapat merampas sukacita serta semangat hidup seseorang. Dampak yang ditimbulkan oleh masalah-masalah tersebut ada kalanya dapat membuat seseorang merasa tertekan, terpojok, dilukai, dikecewakan, ditinggalkan, dan lain sebagainya. Kepahitan dikenal dalam Alkitab sebagai racun rohani dan suatu jalan yang melaluinya banyak orang diperdaya. Kepahitan adalah sumber munculnya masalah fisik dan rohani yang tak terhitung banyaknya yang ditemukan dalam jutaan jiwa manusia sekarang ini. Dan Alkitab mengatakan kepada kita bahwa banyak orang yang diperdaya oleh rupa-rupa kepahitan. Kepahitan terkadang sulit dikenali karena kepahitan bukanlah suatu gejala atau sesuatu yang terlihat di atas permukaan. Seperti halnya kemarahan yang nampak terlihat.
Banyak orang yang mengaku bahwa mereka bukan orang yang pemarah atau pembenci, tetapi kepahitan bukanlah tentang hal-hal semacam itu. Banyak masalah yang tidak terlalu terlihat secara lahiriah, tetapi itu menetap di dalam sistem seseorang. Dan kepahitan adalah sebuah akar. Apa yang dimaksud dengan akar? Akar adalah sumber atau suatu mata air yang membual yang berada di bawah permukaan air. Akar tidak secara langsung memperlihatkan atau menunjukkan sikap dirinya, tetapi ia adalah sumber nutrisi atau bahan bakar bagi elemen-elemen lain yang ada di permukaan. Pada umumnya, saudara tidak melihat sebuah tanaman menunjukkan sistem akarnya, tetapi apabila tanaman tersebut tidak memiliki akar, tanaman tersebut tidak akan bisa bertahan hidup. Akar tidak memperlihatkan dirinya di atas air, tetapi dia menjalankan fungsinya di bawah tanah dan menjadi bahan bakar semua yang ada di atas tanah. Saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, marilah kita amati sebuah sistem akar tanaman secara lebih dekat. Di mana letak akar-akar tanaman? Di bawah tanah, bukan? Nah, dapatkah seseorang melihat sistem akarnya? Tentu tidak, karena akar tersebut tersembunyi di bawah tanah atau di bawah permukaan tanah. Demikian halnya dengan kepahitan dalam jiwa seseorang. Kepahitan adalah sesuatu yang tersembunyi, yang terletak di dalam batin. Dan kepahitan menimbulkan kemarahan dan emosi-emosi negatif lainnya terhadap orang lain dan keadaan di sekitar kita. Seseorang yang memiliki akar pahit menyadari bahwa ia akan lebih gampang marah karena sesuatu yang dilakukan orang lain di sekitarnya. Hal ini dapat diumpamakan seperti sebuah mata air yang mengalir di bawah tanah, yang menanti saatnya untuk memperlengkapi sesuatu yang ada di atas tanah. Kepahitan dapat tersimpan dalam diri seseorang. Saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, saat ini banyak orang yang telah terluka, tidak mengekspresikannya secara lahiriah, tetapi lebih memilih menyimpan perasaan terluka dan kepahitannya di dalam batin. Disitulah perasaan tersebut bertumbuh dan membusuk. Akar pahit memunculkan kemarahan yang tidak benar dan emosi lain ke permukaan. Tetapi kepahitan itu sendiri bekerja dari bawah permukaan. Kepahitan adalah sebuah akar. Dengan demikian kita lebih sulit mengidentifikasi dan mengeksposnya dibanding masalah-masalah yang terlihat lainnya. Namun semuanya mengandung racun yang sangat mematikan, dan racun itu perlu segera dikeluarkan. Apabila akar tersebut dibiarkan begitu saja, maka akar tersebut akan bertumbuh dan membusuk serta memiliki kemampuan untuk memunculkan masalah-masalah lahiriah lainnya, seperti sifat-sifat yang mudah tersinggung, mudah marah, mudah membenci, dan lain sebagainya. Orang-orang yang pahit hati lebih mudah melihat keadaan di sekitar sebagai sumber masalah ketimbang melihat bagaimana mereka menangani keadaan tersebut. Alih-alih membiarkannya berlalu dan mengampuni, mereka malah membiarkan perasaan tersebut menguasai mereka, dan perasaan tersebut menelan mereka hidup-hidup. Ini adalah strategi atau cara yang biasa digunakan setan, iblis, untuk memasuki kehidupan manusia. Entah kepahitan terwujud secara lahiriah atau tidak menjadi masalah. Karena sifat alamiah, emosi dan perasaan yang selalu berubah-ubah. Keduanya tidak selalu dapat diamati secara lahiriah. Tetapi bagaimanapun juga, itu tidak mengurangi fakta bahwa emosi dan perasaan tersebut benar-benar ada. Jika ada akar pahit, kepahitan harus dipotong sampai ke akarnya dan dibuang dari jiwa seseorang. Kita harus memutuskan untuk membuang semua luka dan perasaan yang berdiam di dalam sistem kita, di dalam hidup kita. Dan kita tidak boleh menyimpan racun tersebut di dalam hati kita.
Saudara, beberapa tokoh Alkitab pun tercatat pernah mengalami kepahitan yang cukup jelas. Misalnya terjadi pada Ayub. Ayub berkata begini, Allah menyerahkan aku kepada orang lalim dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik. Aku hidup dengan tentram, tetapi ia menggelisahkan aku. Aku ditangkapnya pada tengkuku, lalu dibantingnya, dan aku ditegakkannya menjadi sasarannya. Ayub 16 ayat 11-12 berkata begitu. Di situ kita bisa melihat bahwa kepahitan mampu membuat orang kehilangan pegangan, kehilangan harapan, dan kepahitan bisa mengarahkan seseorang kepada sikap sinis bahkan kasar terhadap Tuhan. Atau contoh lain juga bisa kita lihat pada seorang Naomi. Naomi berkata begini, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhanlah telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepada aku. Demikianlah ketika kepahitan menguasai diri kita. Saudara, bagaimana mungkin kita bisa maju, bertumbuh dalam melakukan segala sesuatu ketika kita terikat erat oleh akar yang terus melingkari diri kita seperti ini? Itulah sebabnya ketika kita memiliki akar kepahitan, secepat mungkin kita harus melepaskan diri sebelum akar itu terlanjur melingkari kita, menghujam jauh ke dalam hati, dan akhirnya membelenggu diri kita. Sebuah pepatah mengatakan begini, seberapa lama pun Anda merawat kepahitan, ia tidak akan pernah membaik. Semakin lama kepahitan dibiarkan, kepahitan justru akan berakar menjadi akar pahit alias dendam. Kepahitan disebut dapat berakar. Artinya kepahitan itu bukan hanya makin tertanam kuat dalam hati seseorang, tetapi juga dapat menyebar, menjerat, dan mengisap serta menjadi sandungan untuk orang lain. Mungkin di antara kita ada yang pernah tahu atau pernah mendengar tentang kisah ala Romeo dan Juliet. Kisah dua keluarga yang terus memelihara akar pahit sehingga berkembang menjadi dendam. Yang aneh tentang dendam turun-temurun ini adalah dendam itu seringkali dipicu oleh kepahitan satu orang saja, tapi akhirnya bisa menyebar sampai beberapa generasi. Yang bahkan generasi itu tidak terlalu tahu menahu tentang peristiwa yang pahit yang telah memicu terjadinya perselisihan itu. Saudara, Alkitab menyatakan agar jangan sampai ada akar pahit di antara orang Kristen. Akar pahit dikatakan dapat menimbulkan kerusuhan. Itu karena akar pahit hanya akan membawa kebencian dan permusuhan. Kepahitan itu adalah seperti duri. Dia bisa melukai semua orang tanpa pandang bulu. Saat rasa benci, kecewa, dan rasa tidak puas itu dipelihara, maka hal tersebut akan menjadi duri yang terus tumbuh, siap melukai orang-orang di sekitar kita. Akar pahit muncul saat kita memberi kesempatan benci dan kecewa tumbuh di dalam hati kita. Kita mungkin tidak bisa menghalangi orang lain menyakiti kita, tetapi saudara, kita dapat berusaha agar rasa sakit itu tidak tumbuh menjadi sebuah kepahitan. Itulah sebabnya Rasul Paulus melalui kebenaran firman-Nya berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, supaya tidak tumbuh akar pahit dan yang menimbulkan kerusuhan, sehingga bisa mencemarkan banyak orang. Agar kita bisa mencegah tumbuhnya akar pahit yang bukan saja merugikan diri kita sendiri, tapi juga mampu menimbulkan masalah dan mencemarkan banyak orang, kita harus senantiasa melekat erat pada kasih karunia Allah, menyadari kasih karunia-Nya dan memupukkannya terus dalam hati kita. Saudara, sahabat El Shaddai Ministry, melekatlah seerat-eratnya, semampu-mampunya, sekuat-kuatnya kepada Tuhan. Itu akan mampu mencegah tumbuhnya akar pahit di dalam diri kita. Mari perhatikan bahwa jika kepahitan kita biarkan bertumbuh semakin dalam diri kita, maka buah-buah yang kita hasilkan pun akan pahit, bahkan bisa membinasakan bukan saja diri kita tetapi juga diri orang lain. Sedalam apapun akar pahit itu,
sudah terlanjur menusuk hati kita, ingatlah bahwa kita harus terus belajar untuk mengampuni. Yesus bersabda, ampunilah dan kamu akan diampuni. Lebih lanjut dikatakan pula, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Begitu pentingnya kita harus membereskan hati kita, karena kita dikelilingi oleh orang-orang yang tidak sama cara berpikirnya dengan kita. Maka kita harus memiliki hati yang bisa mengampuni agar tidak tumbuh akar pahit dalam kehidupan kita. Banyak orang tidak bisa mengampuni. Banyak orang pun tidak sadar akan perbuatan-perbuatannya yang sudah menyakiti hati orang lain sehingga menimbulkan akar pahit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya juga mengalami beberapa hal di mana saya merasa saya disakiti, keegoisan saya sebagai manusia, terkadang saya tidak mau mengampuni. Tetapi ketika saya merenung, saya mengintrospeksi diri saya, maka saya tahu bahwa ketika saya tidak mengampuni, maka berkat-berkat Tuhan akan terhalang oleh karena perbuatan saya sendiri. Maka marilah melalui kebenaran firman Tuhan itu kita menyadari bahwa betapa pentingnya bagi kita untuk kita bisa mengampuni. Tidak peduli sebesar apapun kekecewaan atau sakit hati kita terhadap seseorang, Tuhan mau kita mengampuni mereka, mengampuni sepenuhnya. Forgive and forget. Mungkin rasa sakit itu begitu luar biasa sampai kita tidak mampu berbuat apa-apa untuk mengatasinya. Tetapi melalui rasa sakit itu kita harus belajar mendekatkan diri kita. Kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan biarlah Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Itu akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang tersulit, yang terlihat mungkin sekalipun, termasuk dalam hal memberi pengampunan. Saudara, ketika kita egois, kita mengandalkan diri kita sendiri, maka kita tidak akan bisa mengampuni. Tetapi ketika kita melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, Dia mau mati bagi saya, Dia mau dicambuk bagi saya, Dia mau menderita bagi saya, kita akan merasakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita itu tidak berarti apa-apa. Dia mau mengampuni saya dan saudara tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat kelakuan kita yang bobrok, tanpa melihat siapa kita. Kita ini tidak berharga. Dia mau mengampuni kita. Belajar dari teladan Kristus. Orang yang mau belajar dari teladan Kristus ini pasti akan menyingkirkan sifat-sifat kemarahan, keegoisan, bahkan tidak akan mengizinkan kepahitan menguasai hidupnya. Saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, cegahlah akar pahit sejak dini sebelum ia keburu tertanam dalam diri kita. Tapi jika sudah terlanjur dalam, belajarlah untuk mengampuni. Saya tahu betapa sulit untuk melepaskan pengampunan, karena jujur saya pun pernah mengalaminya berkali-kali. Tapi saya belajar berkali-kali juga untuk mengampuni. Bahkan untuk sesuatu kesalahan yang tidak saya lakukan, ketika itu bergantung pada saya, dan saya sadar bahwa saya tidak seperti mereka, maka saya akan mengampuni dan saya akan meminta maaf. Izinkan Tuhan membantu Anda. Izinkan Tuhan membantu saudara. Tetapi terlebih dahulu lembutkan hatimu. Karena tanpa kelembutan hatimu, karya Tuhan tidak akan bisa terjadi dalam diri kita. Akar pahit ini bisa membinasakan diri kita dan juga bisa merepotkan orang-orang di sekitar kita. Saudara tidak akan pernah bisa melangkah maju. Saudara tidak akan bisa menikmati segala janji dan rencana Tuhan apabila saudara terus membiarkan diri saudara terbelenggu oleh akar-akar pahit ini. Saudara memelihara akar pahit tidak akan membawa hasil apapun selain menambah beban dalam hidup dan akan membuat kita semakin lama semakin berat dalam melangkah. Hidup cuma satu kali. Dan Tuhan merencanakan banyak hal istimewa bagi masa depan saya dan saudara.
Maka jangan biarkan akar pahit ini mencemarkan hidup kita dan menggagalkan rencana-rencana Tuhan, janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, termasuk keselamatan dalam Kristus Yesus. Adakah akar pahit yang hari ini merintangi perjalanan hidupmu? Saudara, buang segera. Datang kepada Yesus. Maka Dia akan memampukanmu. Jangan pernah berkata, aku tidak bisa, aku tidak mau. Jangan keraskan hatimu. Dia sanggup memulihkan kehidupanmu. Dan Dia sanggup memberkatimu lebih dari apa yang kau inginkan dalam hidupmu. Efesus 4 ayat 31 berkata, buanglah segala macam kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan perkataan fitnah, juga semua kejahatan, jauhkanlah itu dari dirimu. Saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan, bahkan keselamatan dalam Yesus Kristus, pikirkan semua itu. Hidup hanya sekali, pergunakan hidup ini untuk sesuatu yang bermanfaat. Jangan simpan kepahitan, jangan simpan kegeraman, ampunilah. Jika hal itu bergantung kepadamu, maka lakukanlah. Jika engkau merasa, jika engkau mengakui dirimu sebagai anak Tuhan, orang percaya, maka engkau harus bisa mengampuni. Engkau harus bisa membuang segala akar pahit, segala kejahatan di dalam hidupmu. Maka engkau akan melihat karya-karya Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan, berkat-berkat Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan akan menyertai setiap langkahmu. Ketika engkau bisa melewati rintangan ini, maka Tuhan pun akan melihat segala apa yang kau lakukan dan Dia akan memulihkan hidupmu. Kau mau dipulihkan? Datang kepadanya. Dan biarlah damai sejahtera Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang terkasih, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menegur kami dengan keras ketika kami memiliki akar kepahitan dalam hidup kami, Tuhan. Maka rencana-rencana-Mu, janji-janji-Mu, bahkan berkat-berkat-Mu tidak akan sampai kepada kami. Hari ini kami menyadari, Tuhan, sebagai manusia kami seringkali terluka dengan orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami sayangi. Tetapi belajar dari firman-Mu, Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa mengaplikasikan kasih yang berasal daripada-Mu dan membuang segala kepahitan dalam diri kami. Sungguh kami tidak bisa berjalan sendiri. Peganglah tangan kami, Roh Kudus. Berjalanlah bersama dengan kami, sehingga kami boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar menjadi pelaku firman-Mu, karena kami percaya keselamatan yang berasal daripada-Mu menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry. Saya percaya firman Tuhan pada hari ini mampu membuat kita menyadari bahwa ketika kita mau menerima janji-janji Tuhan, mau menerima keselamatan yang berasal daripada Tuhan, maka kita harus membuang segala macam kepahitan dari dalam diri kita. Tuhan Yesus pasti memampukan. Jadilah berkat, jadilah teladan Kristus. Tuhan Yesus pasti menyertai, memberkati, melindungi kita semua sepanjang hari-hari kita. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita kuat dan mampu. Shalom.